Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya sungai. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, saya ingin menjelaskan dulu definisi dari sungai, air hujan, dan air sungai. Nah, yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah jalur air yang alami dan merupakan tempat perkumpulan air tawar yang bersumber secara alami dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian, air sungai akan mengalir menuju lautan, danau, ataupun sungai yang mengalir ukuran lebih besar. Di daerah hulu sungai, air pastinya akan mengalir lebih deras dibandingkan dengan arus sungai yang mengalir di bagian hilir. Perlu dipahami bahwa air sungai tidak selalu mengalir lurus dan ada juga yang berliku. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses pengikisan dan juga pengendapan yang terjadi sepanjang sungai. Yang berikut, air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dengan sendirinya akan mengalir melalui sungai. Kemudian, air tersebut akan mengalir menuju ke lautan atau danau dan tampung yang lebih besar. Air yang ada di dalam sungai biasanya adalah kumpulan dari hasil presipitasi, misalnya saja air hujan, mata air, dan juga beberapa negara. Air sungai adalah hasil dari lelehan es ataupun salju yang mencair sepanjang secara perlahan. Ada beberapa bagian yang akan membentuk sebuah sungai, di mana awalnya berasal dari mata air yang terus mengalir sampai mencapai air sungai. Sebagai aliran air, sungai itu akan terus mengalir sehingga saling bertemu dan terbentuk sebuah sungai utama. Berikut air sungai. Air sungai yang terus-menerus mengalir kadang-kadang akan dibatasi oleh sebuah tebing yang ada di bagian kiri dan juga bagian kanan. Hingga pada akhirnya air akan mengalir terus sampai bertemu di lautan. Ujungnya itulah yang dikenal sebagai muara sungai. Nah, ini adalah sistem sungai. Nah, di dalam sistem sungai ini ada beberapa bagian. Yang pertama, di bagian hulu. Nah, di bagian hulu ini terdapat mata air yang pastinya di bagian pegunungan pastinya ada sungai dan juga ada mata air. Nah, di bagian hulu ini sungainya biasa berbentuk V. Nah, kalau berbentuk V maka aliran air yang dihasilkan itu sangatlah deras. Nah, dan itu suatu penyebab mengapa terjadinya erosi atau pengikisan pada tanah sehingga dapat menghasilkan suatu sungai. Kemudian di bagian kanan ada sungai-sungai kecil yang biasanya itu disebut anak sungai, yang pastinya juga akan air sungainya pasti bertemu kembali dengan sungai. Kemudian di bagian tengah itu terdapat sungai, di mana sungai ini adalah dia merupakan aliran sungai yang paling lambat atau tenang. Mungkin sebagian besar air sungai juga terjadi pengendapan dan membawa partikel-partikel seperti batuan kecil, lumpur, dan kemudian ada gosong sungai. Nah, di gosong sungai ini yaitu suatu pengendapan yang terjadi karena adanya meander. Nah, meander ini adalah aliran sungai yang dari hulu ke bagian tengah dan dia juga membawa berbagai macam pasir
batuan-batuan kecil dari hulu. Nah, di bagian hinder ini dia aliran sungainya sangat deras karena dia berdekatan dia juga deras karena berdekatan dengan aliran sungai bagian hulu. Berikut ini adalah Danau Tapak Kuda. Nah, dapat dilihat di bawah ini. Kemudian ada Datlan. Datla ini adalah suatu lumpur yang menutupi aliran sungai. Kemudian ada estuari ini adalah aliran sungai yang mendekati daratan, kemudian dia juga mendekati lautan. Lalu ada muara. Nah, muara ini adalah ujung dari aliran sungai. Kemudian di bawah lagi yang terakhir ini adalah kanal. Nah, kanal ini adalah jalur dari aliran sungai yang berdekatan dengan darat. Nah, berikut ini definisi sungai menurut para ahli. Sungai merupakan salah satu wadah tempat perkumpulan air dari suatu kawasan air permukaan atau air limpasan mengalir secara gravitasi menuju tempat yang lebih rendah. Menurut Asdag 1995, kualitas air sungai di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, khususnya yang berada di setiap sungai. Menurut Diblich 2009, jika aktivitas tersebut diimbangi oleh kesadaran masyarakat yang tinggal dalam melestarikannya lingkungan sungai, maka kualitas air sangat akan relatif baik. Namun sebaliknya, tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka kualitas air sungai akan menjadi buruk. Buruknya kualitas air sungai akan berdampak pada penurunannya jumlah biodata sungai dan secara umum akan semakin menurun karena kualitas air sungai di bagian hilir yang kemudian bermuara di lautan. Nah, ini adalah suatu proses terbentuknya sungai yang kurang lebih juga sudah dijelaskan di materi awal. Nah, sungai terbentuk karena adanya aliran air dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah, seperti yang di awal di sistem di mana saya menjelaskan di bagian hulu itu terdapat mata air atau titik dari sungai, aliran sungai. Nah, karena gaya gravitasi bumi, air mengikuti retakan dan lipatan dari daratan saat mengalami bukit. Karena bentuk permukaan bumi tidak semuanya datar, air mengalir ke bagian arah aliran air, kemudian akan menemukan rutenya sendiri dan membentuk seperti anak sungai kecil. Aliran tersebut akan bergabung dengan aliran-aliran lain sehingga ukurannya akan terus bertambah besar sampai membentuk sungai. Nah, proses aliran air yang seperti ini berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dan dapat menimbulkan keterjadinya proses pengikisan atau erosi, transportasi atau pengangkutan dan pengendapan atau sedimentasi. Ketika proses ini dipengaruhi oleh kemiringan dan lokasi air sungai, kecepatan dan volume air yang dimiliki akan oleh aliran sungai tersebut. Proses pengisian dan pengangkutan akan cepat berlangsung pada lokasi air sungai yang semakin miring. Sedangkan proses pengendapan akan semakin cepat terjadi pada daerah daratannya yang mengalir airnya relatif lambat. Jenis sungai. Jenis sungai dapat dibedakan dan berdasarkan pada asal air yang mengalir pada sungai tersebut dan kestabilan air yang mengalir pada sungai tersebut.
Berdasarkan pada sumber mata air yang mengalir, sungai dapat dibedakan menjadi sungai mata air, sungai hujan, sungai glacier, dan sungai campur. Yang pertama, sungai mata air. Sungai mata air merupakan suatu jenis sungai yang mana airnya mengalir bersumber dari sumber mata air. Jenis sungai ini seperti aliran yang terjadi tidak mengalami banyak perubahan baik di musim hujan maupun pada musim kemarau. Yang kedua, sungai hujan. Sungai ini merupakan jenis sungai yang mana airnya bersumber dari curah hujan. Sungai semacam ini ketika pada musim penghujanan volume airnya meningkat sehingga penguapan dan dapat menimbulkan bencana banjir, sedangkan pada musim kemarau air pada sungai jenis ini berkurang atau bahkan kering. Kebanyakan sungai yang dapat di Pulau Jawa merupakan jenis sungai hujan. Yang ketiga, sungai glacier. Sungai glacier merupakan jenis sungai yang mana airnya berasal dari glacier yang mengalami pencairan alami air. Pada jenis sungai ini relatif stabil sepanjang tahun dan permanen. Debit air yang dimiliki tidak hanya mengalami perubahan sepanjang tahun. Yang keempat, sungai campur. Sumber air yang mengalir pada sungai ini berasal dari campuran antara air dan mata air, air dan hujan, dan air dan dari glacier yang mengalami pencairan. Sungai yang bersumber airnya berasal dari campuran sumber air seperti tidak akan pernah mengalami kekeringan. Jenis sungai berasal dari stabilan air yang mengalir dapat dibedakan menjadi sungai periodik, sungai perennial, dan sungai episodik. Nah, berikut ini adalah sungai periodik. Sungai ini adalah jenis sungai mana mengalir sungainya tidak stabil. Jenis sungai seperti ini pada musim penghujanan mempunyai debit air yang besar, sedangkan pada musim kemarau mempunyai debit air yang kecil. Nah, berikut sungai perennial. Sungai perennial ini disebut juga dengan sungai permanen, yaitu sungai yang memiliki aliran air yang selalu stabil. Jenis sungai seperti ini pada musim penghujanan dan musim kemarau tidak memiliki banyak perubahan pada debit air yang dipunyainya. Sungai episodik. Sungai episodik ini adalah jenis sungai yang mempunyai air yang banyak pada musim penghujanan, sedangkan musim kemarau airnya mengering. Berikut adalah manfaat dari sungai. Sungai ini memiliki manfaat atau peran utama mengumpulkan air hujan pada suatu daerah dan mengalirkannya menuju lautan. Air yang terkumpul pada aliran sungai dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan air yang terkumpul pada sungai untuk kepentingan irigasi, pembangkitan listrik tenaga air, transportasi antara daerah yang dibatasi oleh sungai besar, perikanan, dan juga dapat dijadikan tempat wisata. Baik hewan ataupun tumbuhan memanfaatkan sungai untuk melangsungkan kehidupan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya antara